Penyebab dicoretnya preman timnas Indonesia Justin Hubner oleh Sintayong. Persatuan Sepak Bola Indonesia (PSSI) sudah merilis daftar 27 pemain timnas Indonesia untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Indonesia dijadwalkan akan menjalani 2 laga yang cukup berat dengan bertandang ke markas Bahrain dan Cina. Dengan padatnya jadwal tersebut, tentu pelatih Sintayong menginginkan para pemainnya bugar di 2 laga tersebut. Keputusan itulah yang memaksa Sintayong mencoret sang preman dari skuad merah putih. Di sisi lain, dari daftar 27 nama yang dipanggil timnas Indonesia juga kedatangan 2 wajah baru. Keduanya adalah Mas Helik dan Liano Rangers yang baru saja merampungkan proses naturalisasi. Hilks dan Liano merupakan 2 pemain yang bermain di revisi atau kasta tertinggi di Liga Belanda. Lalu, apakah pencoretan Hubner ini karena kedatangan 2 pemain baru? Usut punya usut, ketiadaan Justin Hubner di timnas Indonesia bukanlah karena kalah bersaing tangguh di timnas Indonesia. Hubner itu dicoret lantaran cedera yang memaksanya harus menepi dari lapangan hijau. Cedera Hubner ini bisa dikatakan tidak terlalu parah, namun juga tidak terlalu ringan. Mantan pemain Kaiso Osaka itu mengalami cedera setelah bermain bersama timnas Indonesia saat ditahan imbang Australia 0-0 di Gelora Bung Karno. Pemain berusia 21 tahun itu bermain sangat solid di lini belakang merah putih. Kemampuan bertahannya mampu meredam serangan demi serangan dari para pemain timnas Australia. Di level klub, Hubner mengalami perjalanan karir yang cukup berkilau. Sebelum pindah ke Kaiso Osaka, bek berkaki kidal itu adalah pemain andalan di skuad Wolves U21. Sekaligus jadi kapten tim, bahkan dia sempat promosi ke tim utama dan masuk dalam daftar susunan pemain di laga Premier League. Di awal tahun ini, Justin Hubner juga sempat dikirim Wall ke klub asal Swedia yakni IFK Norrköping. Namun pemain timnas Indonesia itu hanya menjalani latihan saja di sana. Saat ini ia sudah kembali ke klubnya meski kembali diplot di tim U21 yang bermain di Premier League 2. Terakhir kali Hubner bermain untuk Wolves U21 pada akhir Agustus, kalah 3-1 dengan The Gunner Arsenal. Setelah liga tersebut, Hubner bermain untuk timnas Indonesia di awal September saat menghadapi Australia di laga kedua grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Pasca laga ini, Hubner mengalami cedera dan belum pernah bermain lagi untuk Wolves. Hubner juga telah absen dalam 7 pertandingan di klubnya, di mana semua kompetisi karena cedera yang dideritanya. Melalui akun Instagramnya, Hubner menjelaskan alasan mengapa ia dicoret oleh Sintayong untuk melawan Bahrain dan Cina. Pemain Wol U21 itu mengungkapkan bahwa ia saat ini masih berada dalam masa pemulihan cedera. Kondisi inilah yang memaksa Hubner tidak bisa bergabung dengan skuad timnas Indonesia. Fans Garuda, saya ingin memberitahu kalian bahwa saya tidak akan bermain melawan Bahrain maupun Cina karena saya lagi mengalami cedera, tulis Hubner di akun Instagramnya. Ketika dipanggil, Justin Hubner selalu menjadi pilihan utama di skuad timnas Indonesia. Posisinya di lini belakang yang lugas dan tanpa pandang bulu membuatnya selalu menjadi bagian penting dari Garuda Indonesia. Sejak debut berseragam Indonesia pada Januari 2024, Justin Hubner telah membukukan 10 penampilan dengan mengantongi 4 kartu kuning dan 900 menit. Di tengah absennya sang preman,
Fans timnas Indonesia tak perlu khawatir, skuad Garuda saat ini mempunyai kedalaman skuad yang cukup baik, terutama di lini belakang. Pelatih Sintayong yang jelas masih punya banyak pilihan, dengan absennya Hubner, stok pemain belakang yang melimpah membuat Sintayong tak perlu khawatir, sebab nama-nama seperti Jordi Amat, Bang Jai Ilyas, Rizky Ridho, Welsford, Muhammad Ferrari siap tampil di lini pertahanan. Belum lagi wajah baru Max Hilks yang penampilannya jelas sudah ditunggu jutaan fans timnas Indonesia. Apalagi Hilks saat ini memegang titel sebagai pemain termahal di ASEAN dengan nilai kontrak mencapai 11 miliar. Bek tangguh itu juga baru saja menunjukkan kualitasnya dengan tampil cukup tangguh saat menahan Manchester United di Old Trafford dalam ajang Europa Liga. Itulah berita-berita tentang timnas pada hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar tidak ketinggalan notifikasi selanjutnya dari channel saya. Sekian dari saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah, akhirul kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.